Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini. Mari kita bawa hidup kita bawa seluruh keberadaan kita untuk kita masuk dalam altarnya yang kudus. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Amin. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, dalam kehidupan kita. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cintanya, semua karena anugerahnya yang luar biasa yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita masih boleh ada sore hari ini dalam Dia. Kita masih boleh ada beribadah sore hari ini kepada Dia. Semuanya hanya karena anugerah. Oleh sebab itu mari kita mau mengucap syukur buat anugerahnya. Kita nyatakan di hadapan Dia sore hari ini, benar Tuhan, besar setiamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Lagi angkat pujian ini, ku ada sebagaimana ku ada, sampai kita rasakan benar-benar cintanya sore hari ini mengalir di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami masih boleh ada berdiri saat ini semua karena anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, begitu besar cinta-Mu bagi kami, begitu luar biasa Tuhan kebaikan-Mu bagi kami. Kau tidak melihat siapa kami, tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kehidupan kami. Kami bangga dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Terima kasih Yesus buat saat kesempatan ini yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji-muji Engkau sore hari ini Tuhan. Layakan Tuhan, kuduskan kehidupan kami untuk apa yang akan kami buat dan kami berikan untuk Engkau sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Beracaralah Engkau, bekerjalah Engkau di dalam ibadah online kami. Hamba yang di tempat ini Tuhan, Kau hadir. Buat juga sidang jemaat-Mu di rumah masing-masing. Buat umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Kau hadir bersama-sama dengan kami semua sore hari ini. Kau yang akan memberkati kami semua. Kau yang akan menolong dan memulihkan kami semua sore hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini tidak ada yang dapat kita balas untuk membalas segala kebaikannya selain kita menyembah dan memuji Dia, karena Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dengan apa kan ku balas segala kebaikannya? Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kau
kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, tidak pernah berkesudahan kasih setianya di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita menyuruhkan nama Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi tiada berkesudahan. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, amin, haleluya. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari kita memasuki gerbangnya dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Apapun keadaanmu, katakan tetap Tuhan Yesus baik dan selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukai hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia terus
selalu kekal untuk selamanya untuk kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kembali roti hidup itu. Mari kita siapkan bejana-bejana kehidupan kita menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk. Kita mau seperti Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kerinduan kita di tahun 2021 ini. Mari kita menetapkan hati kita, mentekadkan kehidupan kita, kita mengenal Dia, menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Bangkitan bejana siap dibentuk. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu,
Engkau Tuhan. Kami rindu kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Kehidupan kami selalu disempurnakan Tuhan, seperti Engkau, menjadi sempurna dan serupa dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, inilah bejana-bejana kehidupan kami. Kami siap dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa, lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini, bentuklah kami. Ubahkanlah kehidupan kami Bapa. Perbaharuilah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan-Mu Bapa. Kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami rindu kehidupan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kelak nantinya kami akan ada bersama-sama dengan Engkau, menerima mahkota kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kami, sore hari ini kami siap, kami diterisi dan dikembali Tuhan, dilarir oleh aliran-aliran air hidup yang daripada Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu bekerja lewat lidah bibir hamba-Mu, berbicara buat kami semua, bersuara buat kami semua Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami umat-umat-Mu, untuk kami tetap boleh melakukan firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar, tetapi kami boleh melakukannya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh selalu dan akan terus sampai akhirnya menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau lewat kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan, dan saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam penyertaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, sehingga hari-hari kita bisa lalui, hari-hari semua kita bisa jalani dengan pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Dan kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Kerinduan kita menjadi sempurna seperti Kristus. Sebab itu kita harus mengerti dan harus melakukan apa yang semestinya kita perbuat menuju kepada kesempurnaan itu. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah persembahan terbaik. Ya, bagaimanapun juga persembahan yang terbaik adalah persembahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang terbaik. Itu yang pertama, dan kita mau belajar bagaimana kita memberikan persembahan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang bisa memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu secara umum diartikan sebagai pemberian atau upeti atau dedikasi atau hadiah yang ditujukan kepada yang terhormat. Nah, kalau kita bicara tentang persembahan, ini menunjukkan adanya beda derajat. Jadi kalau ada orang yang memberikan persembahan, maka derajatnya lebih rendah daripada yang menerima. Berbeda kalau yang memberi itu lebih tinggi, maka itu artinya sumbangan. Ya, dengan memberikan persembahan, kita sedang menunjukkan rasa hormat kita kepada yang menerima. Demikian juga kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ini akan menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apakah menunjukkan bahwa kita menghormati Dia atau yang lainnya. Ya, kita setiap hari ada di dalam liturgi ibadah di gereja ada bagian persembahan. Nah, persembahan terbaik itu yang semestinya seperti apa yang dilakukan oleh orang percaya untuk bisa diberikan kepada Tuhan.
Ini yang akan kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena tidak sedikit pemimpin pelayanan yang mengajak jemaat untuk memberikan yang terbaik, ya, dalam tanda petik pada momen persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya apa? Ayo kasih persembahanmu yang nominalnya tinggi. Ya. Tidak jarang himbauan itu juga disampaikan, dilontarkan, mengandung makna bahwa Tuhan pasti akan balas. Ya, kalau kita memberi yang terbaik, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Nah, ini seolah-olah Tuhan akan mengganti persembahan kita dengan ukuran, ya, dengan secara nominal. Biasanya Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Nah, jika benar demikian, maka persembahan bukan lagi pemberian penghormatan, tetapi merupakan investasi. Ya, merupakan investasi. Kalau orang memberi dengan harapan kembali, itu namanya investasi. Melepaskan sesuatu dengan berharap mendapatkan kembali dalam jumlah yang berlipat atau lebih, itu namanya investasi. Orang percaya harus memberi persembahan kepada Allah sesuai dengan firman Allah. Apa itu? Persembahan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama kita buka di dalam Roma pasal 12, ayat yang sudah sering kita baca namun sering juga terabaikan dalam aplikasi kehidupan kita, dan praktek hidup kita sering terabaikan juga. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu baca di rumah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Roma pasal 12 ayat 1 ini menegaskan standar persembahan Kristen. Ya. Bapak Ibu, kita harus membedakan ketika agama-agama zaman dulu, atau mungkin masih sampai sekarang, dan tidak sedikit juga gereja masih menggunakan itu. Ya. Pada zaman dulu, orang memberikan persembahan kepada yang dianggap Allah itu berdasarkan ketakutan mereka. Misalnya gunung meletus, maka mereka memberikan persembahan supaya apa? Supaya gunung tidak meletus, karena itu bisa membahayakan hidup mereka. Sungai meluap sehingga terjadi banjir, maka mereka berikan persembahan supaya reda. Jadi persembahan itu diberikan untuk semacam rayuan, kalau kita boleh katakan demikian, atau untuk melunakkan hati Allahnya, supaya mereka mendapatkan yang baik. Sehingga ada standar-standar juga yang dibuat, harus begini, harus begitu. Kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang masih menganut agama Konghucu, maka kita bisa lihat di meja abu itu ada persembahan-persembahan, ya, buah-buahnya itu yang terbaik, yang mungkin dalam hari-harinya mereka tidak menikmati itu. Ada standar persembahan. Nah, demikian juga di dalam persembahan Kristen, apa standarnya? Apa standar ke persembahan Kristen? Ya. Roma pasal 12 tadi menegaskan bahwa persembahan Kristen supaya dia kudus dan berkenan kepada Allah. Kudus dan berkenan kepada Allah. Ini persembahan yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan.
kudus dan berkenan kepada Allah. Dan memang mungkin ketika kita berbicara tentang kudus dan berkenan, ini akan menjadi sebuah ukuran yang masih abstrak. Nah, ketika kita berbicara standar persembahan ini, ayat ini dilanjutkan dengan itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga kata kudus dan berkenan, persembahan yang kudus dan yang berkenan ini akan menjadi ukuran apakah orang percaya, saudara dan saya, melakukan ibadah yang sejati atau tidak. Ya, berarti orang tidak bisa dia mengklaim dirinya beribadah dengan benar apabila tidak memberikan persembahan yang memenuhi syarat, yaitu kudus dan berkenan. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita datang ke gereja atau kita berdoa atau dan seterusnya. Ibadah harus memenuhi ukuran kudus dan berkenan. Nah, ibadah yang sejati itu apa sih? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ibadah adalah pelayanan kepada Allah. Orang yang beribadah harus memiliki kesadaran bahwa ia sedang melayani, bukan dilayani. Seorang pelayan itu mengerjakan apa yang menjadi kehendak atau kemauan yang dilayani, bukan melakukan apa yang dia inginkan. Contoh, pelayan di rumah makan, ya, ada kalanya pengunjung bertanya, apa menu istimewa kita hari ini? Maka si pelayan akan kasih tahu. Tapi itu pun nanti yang memutuskan pelanggannya. Menu kita hari ini adalah sop iga, Pak. Oh, saya mau kepala kakap. Jadi pelayan hanya suggest kalau dia ditanya. Kalau nggak ditanya, dia nggak boleh menawarkan sesuatu. Tidak mungkin dia berkata bahwa menu hari ini yang paling bagus adalah sop iga, lalu tiba-tiba dia bawa ke meja itu dan dia berharap orang yang makan itu suka. Tidak bisa begitu. Itu bukan pelayan namanya. Itu tuan rumah. Ya. Nah, pelayan mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan kemauan yang dilayaninya. Nah, di dalam ibadah, kalau seseorang itu mengatakan dia ibadah, tapi dia melakukan apa yang dia senangi atau yang dia inginkan, maka dia tidak sedang melayani Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Ya, tidak sedikit orang bernyanyi, memilih lagu yang dia suka, yang cocok dengan perasaannya, tapi dia lupa apakah itu cocok dengan perasaan Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Apapun yang dilakukan, sejatinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan jika itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, sebagai umat, orang percaya semestinya melakukan ibadah yang sejati sebagai wujud hubungan yang benar dengan Tuhan. Jika bukan ibadah sejati yang kita kerjakan, Bapak Ibu, maka ibadah palsu yang sedang kita kerjakan. Nah, ini berbahaya. Berapa lama kita beribadah kalau ternyata itu ibadah yang tidak sejati alias ibadah palsu. Tidak sedikit orang melakukan ibadah rutinitas. Dia juga tidak tahu apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Standarnya bukan lagi apakah itu berkenan atau kudus di hadapan Tuhan, tapi standarnya lebih kepada apakah itu memenuhi liturgi atau tidak. Ya. Liturgi baik dan liturgi diperlukan, tetapi kita harus punya sensibilitas kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya pelayan-pelayan harusnya adalah orang-orang yang suka mencari wajah Tuhan, suka
mencari kehendak Tuhan, sehingga dia tahu kalau mau nyanyi apa kepada Tuhan, kalau mau memberikan sesuatu apa yang diberikan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sampai kepada konteks atau konsep persembahan terbaik, kita juga tidak salah, ya. Tidak lantas kita terkecoh atau dikaburkan oleh pengertian-pengertian yang bukan dari Alkitab. Persembahan terbaik dari orang percaya adalah persembahan yang memenuhi syarat. Apa itu? Dikatakan tadi, kudus dan berkenan. Bagaimana kita bisa memenuhi kalimat syarat kudus dan berkenan? Paulus menekankan satu bagian, dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu. Kalau kita nanti membahas tentang persembahan tubuh, ini bukan berarti kita mau menghilangkan persembahan-persembahan yang lain. Nanti apa implikasinya, apa dampak dari orang yang mempersembahkan tubuhnya, tentunya juga akan mempengaruhi atau akan tampak pada hidup sehari-harinya. Nah, kita kembali lagi, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Tentu saja bukan dimaksud secara harfiah tubuh dikorbankan, ya, bukan berarti Bapak Ibu terus persembahkan jadi kayak Idul Adha dijadikan korban, bukan. Orang yang ingin beribadah kepada Allah, ketika dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, itu mau menyatakan bahwa dia tidak lagi memiliki hak atas segala keinginan tubuh dia. Saya ulangi sekali lagi bahwa persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup merupakan satu pernyataan bahwa kita memberikan hak atas tubuh kita kepada Allah. Apakah kita tidak lagi punya hak? Nanti kita akan lihat. Nah, kenapa kita harus persembahkan kepada Allah, Bapak Ibu? Tubuh adalah pintu bagi dosa untuk berkuasa. Di bagian lain di dalam surat Roma ini, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 12, di sana dikatakan bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dosa bisa berkuasa melalui apa? Melalui tubuh kita. Karena tubuh selalu minta untuk dipenuhkan keinginan daging kita semuanya, ya. Itu pintu untuk dosa masuk dan berkuasa di dalam hidup saudara dan saya. Jadi mempersembahkan tubuh ini memiliki makna bahwa orang percaya kehilangan hak atas keinginan tubuhnya demi berkenan kepada Allah. Sehingga orang percaya akan atau dapat hidup di hadapan Allah. Ya, kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 10. Di Roma 8 ayat 10 di sana dikatakan bahwa tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya.
Kalau Kristus hidup, kalau Kristus hidup ada di dalam diri kita, dengan kata lain kita juga memberikan tubuh kita ini menjadi persembahan kepada Tuhan. Kita tidak punya hak lagi secara dia bermakna bahwa kita mati. Ya. Dan ini mengarahkan kepada bahwa memang ada suatu saat tubuh kita akan mati. Ya. Karena dosa-dosa itu, karena ya dosa bermain di area tubuh. Suatu saat kita akan mati. Tetapi kalau Kristus ada di dalam kita dan kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan. Ya. Tuhan Yesus menyatakan pentingnya nyawa atau kehidupan seseorang dibandingkan dengan pencapaian dunia. Markus 8 ayat 36, Tuhan Yesus di sana mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Ini bukan berarti orang dapat harta banyak terus mati, enggak begitu. Nyawa atau jiwa itu adalah kekal. Ya, jiwa adalah kekal, tubuh fana nanti. Jadi kita sekarang ada tubuh, ada jiwa. Ya. Tubuhnya akan mati, tapi nyawa atau jiwa kita itu kekal. Nah, orang yang kehilangan nyawa menurut Tuhan bukan berarti dia mati secara fisik, Bapak Ibu. Kalau kita membandingkan dengan bagaimana Tuhan mengingatkan kepada Adam di dalam Kejadian 2 ayat 16, ya. Ayat 17 di sana Tuhan mengatakan bahwa pada saat kamu memakannya buah yang dilarang itu, pastilah engkau mati. Dan kenyataannya Adam masih hidup sampai 900 tahun. Jadi secara lahiriah dia masih ada, tetapi jiwanya, nyawanya, hal yang menghubungkan dia dengan Allah itu mati. Nah, ketika orang kehilangan nyawanya atau hidup di hadapan Allahnya hilang, di hadapan Tuhan itu mati. Dapat disimpulkan bahwa orang dengan segala keinginan dunia, dengan segala keinginan dagingnya, karena dia sudah mati di hadapan Allah, mustahil dia berkenan kepada Allah. Nah, bagi kita orang yang sudah percaya, yang sudah terima keselamatan, kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini. Kalau kita mengikuti apa yang diinginkan, maka kita akan kembali lagi kepada kematian itu. Dan tidak ada lagi penebusan dosa. Itu sebabnya kita harus mempersembahkan penghalang kehidupan kita, yaitu tubuh kita kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh? Tadi saya sampaikan bahwa tubuh adalah pintu masuk dosa. Ketika dia masuk, dia berkuasa atas hidup kita. Nah, mempersembahkan tubuh kita sama dengan memberikan pintu masuk dosa kepada Allah. Artinya bahwa orang percaya harus menolak apapun yang tidak berkenan kepada Allah masuk ke dalam dirinya. Segala sesuatu yang membuat dia berdosa harus dicegah, harus ditolak. Karena apa? Karena
pintu dosa itu bukan lagi milik kita. Jadi bukan kita yang bisa bukan kita yang punya hak untuk mengizinkan dosa itu masuk atau tidak, karena itu sudah kita persembahkan kepada Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan segala sesuatu, bertemu dengan segala hal, maka kita harus mulai menggunakan akal budi kita. Apakah pekerjaan ini, apakah perbuatan ini berkenan kepada Allah tidak? Kenapa? Karena tubuh kita bukan lagi milik kita. Keputusan apapun terkait dengan diri kita, karena kita sudah persembahkan kepada Tuhan, ini bukan lagi menjadi hak kita. Nah, hidup konsisten di dalam mempersembahkan tubuh kepada Allah, ini adalah jalan ibadah kepada Allah yang idealnya harus kita lakukan terus sampai kepada kesudahan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging, tetapi kita tidak seperti itu. Kita harus sampai kepada kesudahannya. Sampai pada kesudahan. Kolose pasal 3 ayat 5. Surat Kolose pasal 3 ayat 5 di sana mengatakan, karena itu matikanlah segala dirimu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, ketika kita tidak memberikan tubuh kita kepada Allah, artinya mematikan kita di mezbah korban Allah, sebetulnya kita sedang menghidupkan keinginan duniawi kita. Di sini dijelaskan bahwa itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala bukanlah berarti Bapak Ibu membuat patung lalu berdoa kepada patung itu, ya itu berhala. Tetapi tidak jarang orang tidak menyembah patung tetapi melakukan penyembahan berhala. Dengan cara apa? Dengan menghidupkan keinginan daging, menghidupkan keinginan duniawi di dalam dirinya, yang seharusnya sudah mati ketika dia persembahkan kepada Allah sebagai persembahan. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah, kita harus sadar bahwa persembahan yang terbaik dari orang percaya ini bukan persoalan jasmania. Nah, kalau saya katakan demikian, ini bukan berarti orang percaya tidak lagi memberikan persembahan secara lahiriah, Bapak Ibu. Orang yang beribadah kepada Allah tentu mengerti bahwa pelayanan gereja itu perlu dukungan. Namun semua yang kita kerjakan harus berkenan kepada Allah, maka persembahan haruslah hidup atau tubuh kita. Nah, kalau tubuh kita sudah persembahkan kepada Tuhan, apalagi yang kita perlukan? Persembahan tubuh ini mengandung makna hilangnya hak atas segala keinginan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Segala sesuatu kita boleh nikmati selama itu tidak memberi peluang untuk dosa masuk dan berkuasa kepada kita. Sebaliknya, segala sesuatu yang membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan, itu bisa kita nikmati. Haleluya. Bapak Ibu punya uang, nikmati itu untuk membangun hidup di hadapan Tuhan. Ya. Sejauh
segala sesuatu itu bukan membuat kita berdosa kepada Tuhan, itu masih bisa kita nikmati. Ya. Sehingga persembahan terbaik bukan slogan atau untuk memotivasi memberikan yang banyak secara kuantitas, melainkan persembahan terbaik adalah persembahan yang memenuhi ukuran berdasarkan standar Allah, kudus, berkenan di hadapan Allah. Ini yang menyangkut kualitas hidup di hadapan Allah, yang tentunya akan tampak, akan ditampilkan, akan berdampak kepada hidup sehari-hari orang percaya. Orang yang sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tentunya tidak lagi mementingkan hal-hal duniawi lebih daripada dia menyenangkan, lebih daripada dia berkenan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, ya. Kita belajar untuk bisa berkenan kepada Allah, karena kita tahu bahwa hari-hari yang kita lalui ini semakin hari semakin sulit. Kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita untuk berkenan kepada Allah, semakin hari akan semakin sulit. Ketika kita masuk ke dalam kesulitan-kesulitan itu, menjadi tanda tanya besar apakah kita masih mau memberikan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tidak sedikit orang meninggalkan Allah karena hidup ini semakin susah. Tetapi kalau kita biasa berdisiplin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kesulitan-kesulitan yang akan datang kita akan lihat dengan kacamata Allah. Kita akan lihat dengan kacamata yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang akan bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami, sehingga kami boleh hidup. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami boleh memiliki pengharapan hidup yang kekal. Sebab itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami juga mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hidup kami, mempersembahkan tubuh kami, yang kenyataannya memang seringkali membawa kami kepada dorongan-dorongan untuk memberontak kepada Allah, untuk melanggar kehendak Allah, untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab itu Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai satu pernyataan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah persembahan hidup kami ini akan berdampak, akan kami lihat dampaknya, dan orang lain akan melihat bahwa kami hidup selalu setiap hari diperbaharui di dalam Tuhan. Dan pada gilirannya kami semua disempurnakan dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang cakap di dalam menjalani hidup kami, cakap di dalam menghadapi persoalan-persoalan kami. Kami cakap di dalam menilai hidup kami. Kami tidak sesat di tengah jalan. Kami akan sampai kepada tujuan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa bagi jemaat, bagi umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan ada di atas kehidupan kami semua. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit, anak-anak-Mu yang bergumul dengan ekonomi, anak-anak-Mu yang bergumul dengan kesehatan, anak-anak-Mu yang mengalami persoalan-persoalan di dalam rumah tangga keluarga mereka. Tuhan, berkenanlah Engkau hadir, dan berkenanlah Engkau membuat mereka kuat, dan mereka mengerti akan jalan-jalan Tuhan, dan memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ada banyak persoalan yang mungkin sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Bahkan mungkin ke depan ada persoalan-persoalan yang besar yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya
bersama Tuhan kami kuat. Bersama Tuhan kami akan mampu keluar sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah beribadah, kami mengucap syukur ada kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami semakin serius kepada Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua nanti Tuhan kami siap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Tapi kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden turun ke bawah sampai kepada tingkat di RW RT Tuhan. Tuhan tolong. Tetangga-tetangga kami semua Tuhan tolong. Tuhan berkati. Aparat keamanan TNI Polri Tuhan berkati. Seluruh komponen bangsa ini Tuhan berkati. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas kehidupan bangsa ini melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan tolong setiap kehidupan kami, setiap orang-orang yang berkesusahan, Tuhan tolong semuanya. Kami berdoa, bersyukur, dan sudahi ibadah kami dengan satu pengharapan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Shalom. Haleluya.